Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Ketemu kembali dalam pembelajaran matematika di kelas 5 untuk pertemuan yang kelima, masuk ke bab baru yaitu tentang pengelolaan data. Di pengelolaan data ini macam-macam ya. Ustaz ada bagi beberapa bagian. Untuk pertemuan ini materinya yaitu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar dan tabel. Jadi daftar dan tabel dulu. Nanti selanjutnya ke pertemuan selanjutnya. Kalau misalkan Anda kendala, seperti biasa dapat menghubungi ke nomor yang saya sediakan ini ya. Sudah siap belajarnya? Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian harus dapat membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar. Dan yang kedua, yaitu kalian juga harus dapat membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Jadi fokus kedua ini dulu ya, bentuk daftar dan juga dalam bentuk tabel. Mengumpulkan data. Nah, data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk pengumpulan data, diantaranya yaitu dengan mencatat langsung, yaitu cara memperoleh data dengan wawancara. Terus lagi, kita dapat memperoleh data dengan kuesioner atau angket, yaitu dengan cara memperoleh data dengan meminta narasumber mengisi lembar isian. Ada lagi, mengambil data dari sumber yang sudah ada, misalkan data absensi sekolah, kelas, dan juga data sensus penduduk, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, data dapat mudah dipahami jika telah disajikan dalam bentuk daftar, tabel, dan diagram. Ada yang bentuk daftar, tabel ini macam-macam ya, ada tabel yang biasa ataupun tabel gambar, dan juga dalam bentuk diagram. Diagramnya itu ada diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Nanti kita bahas satu-satu. Untuk pertemuan ini nanti kita bagi menjadi beberapa bagian untuk data tadi ya. Untuk membaca data, yaitu menyebutkan informasi yang telah tertulis pada data tersebut. Sedangkan untuk menafsirkan data itu maksudnya menemukan info lain yang tidak tertulis pada data. Misalkan nih, data yang paling tinggi berapa, data yang paling rendah berapa, ataupun juga selisih dari data itu, ya misalkan data yang tertinggi dengan data yang terendah selisihnya berapa, itu kita tafsirkan. Untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan penyajian data yaitu macam-macam ya, ada 5, yaitu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar. Nah, nanti bentuknya diketahui nanti seperti apa. Terus lagi membaca dan menafsirkan dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya seperti ini ya. Ada lagi membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar bentuknya seperti ini. Ada lagi membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Bentuk diagram batang seperti ini ya pada gambar. Ada lagi membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis artinya bentuknya garis seperti ini. Dan terakhir membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkarannya bentuknya seperti ini. Jadi kita bahas satu-satu. Untuk pertemuan ini kita akan membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar dan tabel saja. Jadi untuk yang lain, misalkan yang gambar, diagram batang, garis atau lingkaran, nanti ke pertemuan selanjutnya ya, kita bahas satu-satu. Untuk membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar, perhatikan data berat badan dalam kilogram siswa kelas, misalkan kelasnya 5B. Nah, ini datanya dalam bentuk daftar ya, dalam bentuk angka-angka yang telah disusun rapi. Terus dari data di atas ini angka-angka ini berupa berat badannya ya, kilogram. Nah, dari data di atas kita dapat memperoleh informasi nih. Yang pertama salah satunya yaitu dengan membaca data itu ada berat 35 kilo. Itu ada berapa anak, ada berapa, hitung saja 1, 2. Jadi berat 35 kilo itu untuk 2 siswa. Sedangkan berat badan anak dengan 36 kg itu ada 3 siswa. Kalau misalkan 37 tinggal hitung saja. Biar nggak bingung, dibuat lingkaran ya. Dan terus dihitung.
seperti ini ya. Kalau 37 ada 4, 38 kilo ada berapa siswa? Hitung, ada 5, ada 39 dilingkari lagi satu-satu seperti ini menjadi 3 siswa, dan 40 ada 1, 2, 3. Jadi berat badan yang 40 kilo itu ada 3 siswa. Jadi dipastikan benar-benar satu-satu diliatin ya. Kalau misalkan 35 kilo dilingkari 35-nya ada berapa banyak, terus hitung. Agar tidak bingung, dibuat lingkaran atau bingung juga dicoret satu-satu kayak gitu. Terus juga kalau misalkan menafsirkan data, contohnya nih, berat siswa tertinggi kalau misalkan dalam data itu adalah 40 kg, sedangkan yang terendah pada data ini ada berapa? 35 ya. Untuk selisih berat badan tertinggi dengan yang terendah itu 5 kilo. Dari mana dapatnya? Yang tertinggi dikurangi yang terendah. 40 kilo dikurang 35 itu 5 kg. Nah, inilah bentuk dari data berupa daftar ya, dimana sudah tersusun rapi seperti ini. Tapi angkanya masih acak-acak. Sedangkan untuk dalam bentuk tabel, nah ini sedikit lebih mudah karena sudah dibuat dalam bentuk tabel. Contohnya saja, misalkan nilai kelas 5 SD di tahun 2020 sudah dalam bentuk tabel seperti ini. Ada dua unsurnya, yaitu ada nilai sama banyak siswa. Di nilainya ini ada nilainya 6789 dan siswanya 6543. Untuk membaca datanya, informasi yang dapat kita peroleh yaitu untuk nilai 6, banyak siswanya ada 6 siswa. Sedangkan siswa yang mendapat nilai 7 itu ada 5, yang mendapat nilai 8 ada 4 siswa, dan yang mendapat nilai 9 itu ada 3 siswa. Untuk contoh menafsirkan data pada tabel seperti ini, misalkan saja nilai yang tertinggi kalau misalkan ditanya itu 9, sedangkan nilai yang terendah pada tabel adalah 6, dan selisih nilai tertinggi dan terendah itu ada 3. Oke, untuk latihannya, kerjakan latihan 1 di buku catatan di buku cetak itu halaman 135 nak ya. Bagian A dan bagian B. Hanya bagian A dan B saja ya. Di latihan 1 halaman 135. Kerjakan langsung di buku cetak tersebut. Selanjutnya yaitu fotokan hasil jawaban pada link yang telah disediakan di bagian A dan B. Yang C tidak usah ya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat mengerjakan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.